Parji Ahmad mengatakan demikian. Tadi juga Bang Kamarudin Simanjuntak sesaat setelah keluar dari ruang sidang, setelah pembacaan vonis Putri Chandra juga mengatakan akan ada atau melakukan sejumlah upaya hukum. Ada permintaan restitusi ya, kerugian, ada upaya lain untuk bisa, tadi mungkin salah satunya yang disebutkan oleh Prof. Suparji Ahmad adalah soal mengajukan pencemaran nama baik untuk bisa membersihkan nama Brigadir Yosua. Apa langkah berikutnya dari keluarga? Ya, Mbak Presiden, betul sekali apa yang telah disampaikan Mbak Presiden barusan, bahwa ketua tim kami akan melakukan upaya hukum terkait pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal. Karena selain daripada kita mendapatkan kuasa untuk melaporkan pasal 340, 338, junto 55, juga kami mendapatkan kuasa untuk melaporkan terkait tindak pidana pencemaran. Bahkan juga kami mendapatkan kuasa waktu itu untuk melaporkan tindak pidana untuk pencurian daripada harta almarhum. Berdasarkan daripada putusan hari ini, walaupun memang belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap, namun kami mengapresiasi kepada majelis hakim yang sudah mengisi sebuah kekosongan hukum yang selama ini masih simpang siur yang disampaikan oleh JPU ya, dalam hal ini seseorang yang sudah dikatakan tidak memiliki alasan pemaaf dan pembenar, namun tidak dituntut secara maksimal. Namun di dalam persidangan hari ini kami mengapresiasi majelis hakim mengisi kekosongan hukum tersebut untuk memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat. Tentunya keadilan ini bukan hanya secara legal justice, namun harus berdasarkan social justice. Hal ini dicoba dibuktikan oleh majelis hakim bahwa apa yang telah diperbuat oleh Pak FS dan kawan-kawan ini sangat keji dan sangat tidak manusiawi. Ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak. Kedepannya tidak pernah terjadi lagi. Polri kita betul-betul bersih, tidak ada yang melakukan hal-hal yang di luar nalar. Gitu, Mbak Uris ya. Ya, ini jadi pencemaran nama baik kalau memang akan ada laporan itu, jadi pelapor tentu keluarga Brigadir Yosua. Tapi siapa yang menjadi terlapor? Jaksakah, Verdi Sambokah, tim pengacara Verdi Sambokah? Siapa? Tentunya dengan adanya pertimbangan majelis hakim yang menjadi fakta hukum dalam persidangan hari ini, yang pertama kami menunggu permintaan maaf secara terbuka dan terang-benderang daripada kuasa hukum Pak FS dan Ibu PC yang pernah menyatakan bahwa anak klien kami tidak pantas dimakamkan secara kedinasan karena telah melakukan tindak pidana yang di luar nalar. Namun lagi-lagi hari ini terbukti tidak pernah ada dugaan pelecehan tersebut, apalagi sampai mengarah kepada pemerkosaan. Selain itu, pemakaman secara kedinasan waktu itu adalah hak prerogatif daripada Polri yang meyakini anak daripada klien kami ini tidak pernah melakukan tindak pidana apa yang telah dituduhkan. Justru apa yang digaungkan oleh mereka ini menurut hemat kami saat ini adalah sebuah alibi untuk mengalihkan isu bahwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan yang sangat keji ini. Gitu Mbak Ulistia. Ya, Prof. Suparji Ahmad, apakah mungkin untuk bisa menggugat tim pengacara dari Verdi Sambo sebagai advokat, ia melakukan tugasnya untuk membela kliennya, ia menerima surat kuasa, bisa digugat atau dilaporkan dengan dugaan pencemaran nama baik. Apakah ini upaya hukum dari keluarga Brigadir Yosua yang dalam tanda petik masuk akal? Ya, saya kira kan upaya hukum itu belum sampai pada satu langkah-langkah ya yang pasti ya, langkah-langkah nyata. Artinya dalam hal misalnya memproses laporan atau kemudian gugatan, dan pada sisi yang lain kan sebetulnya masing-masing anggota atau kemudian masing-masing penasihat hukum, advokat itu kan punya organisasi profesi. Mungkin sebetulnya secara internal itu ditempuh melalui mekanisme itu terlebih dahulu supaya memberikan sebuah pembelajaran dalam konteks pembelaan agar proporsional gitu ya, agar prosedural ya, dan betul-betul berpihak pada norma-norma yang berlaku. Saya kira ini di dalam persidangan ini ada sisi yang lain yang menarik yang perlu dicermati. Apa adalah itu, Prof? Bagaimana menjalankan profesi agar hal-hal yang misalnya sudah terang benderang nyata itu kemudian tidak
dibuat abu-abu atau kemudian dibuat berbelit-belit. Ya. Misalnya soal Ibu PC, ketika pada waktu ditanya tentang saudara tahu kenapa saudara jadi begini, gitu kan? Dia jawab bahwa saya tidak tahu kenapa saya jadi begini. Padahal kan sudah terang benderang bahwa sesungguhnya dia menjadi terdakwa dalam kasus ini dan lain sebagainya. Artinya apa? Jangan sampai kemudian hal-hal yang sebetulnya sudah jelas terang benderang dan kemudian dibuat sebuah hal yang berbelit-belit yang pada akhirnya justru merugikan nasib terdakwa itu sendiri. Karena apa? Salah satu yang memberatkan kepada terdakwa adalah keterangan yang berbelit-belit. Keterangan yang berbelit tadi adalah sesuatu yang nyata, tapi kemudian dibuat sulit. Jadi untuk itu, kembali kepada apakah mungkin adanya misalnya laporan atau kemudian pengaduan tentang pencemaran nama baik, atau kemudian gugatan misalnya kepada penasihat hukum, atau kemudian pada terdakwa sendiri, saya kira upaya-upaya itu perlu disusun secara sistematis yang kemudian pada akhirnya betul-betul produktif dengan tujuan akhirnya tadi apa? Memberikan klarifikasi, memberikan clearance kepada korban dan keluarganya, sehingga kemudian tidak terkonsekuensi secara negatif gitu ya. Baik, Prof, tadi setelah kita fokus ke Prof dan Bang Mansur, setelah tadi kita fokus ke upaya untuk membersihkan nama korban dalam hari ini adalah almarhum Brigadir Yosua. Usai jeda saya ingin fokus ke langkah atau upaya perlawanan hukum yang masih bisa dilakukan oleh terpidana mati Verdi Sambo dan terpidana 20 tahun penjara Putri Chandrawati. Bagaimana konstruksinya? Bagaimana kemungkinannya? Apakah bisa saja turun dari pidana mati, bisa saja turun dari 20 tahun penjara, atau bagaimana upaya dari keluarga Brigadir Yosua agar putusan ini dikuatkan di pengadilan tingkat kedua, bahkan hingga kasasi di Mahkamah Agung? Usai jeda.